Candi Prambanan tidak dibangun dalam semalam, tidak ada jin di kisah Bandung, Bondowoso, dan Roro Jonggrang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas tentang Candi Prambanan tidak dibangun dalam semalam, tidak ada jin di kisah Bandung, Bondowoso, dan Roro Jonggrang. Baru-baru ini di media sosial X diramaikan dengan pembahasan mengenai Candi Prambanan yang terletak di Sleman, Yogyakarta. Dalam media sosial tersebut, Candi Prambanan disebut tidak dibangun dalam waktu 1 malam. Diketahui, banyak cerita yang menyatakan bahwa pembangunan Candi Prambanan dilakukan dalam 1 malam oleh Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso dikisahkan membangun 1000 Candi Prambanan dengan bantuan jin dalam waktu 1 malam sebagai persyaratan untuk melamar Roro Jonggrang. Lalu apa fakta yang sebenarnya terjadi? Dan berapa lama sebenarnya pembangunan Candi Prambanan? Candi Prambanan adalah bangunan candi bercorak agama Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi yang juga disebut sebagai Roro Jonggrang ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Dewa Brahma sebagai dewa pencipta, Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara, dan Dewa Siwa sebagai dewa pemusnah. Berdasarkan prasasti Siwa Gerha, nama asli kompleks candi ini adalah Siwa Gerha yang dalam bahasa Sanskerta bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha atau ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter karena aliran Syaiwa mengutamakan pemujaan Dewa Siwa di candi ini. Menurut prasasti Siwa Gerha, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa kerajaan Medang Mataram. Dikutip dari situs berita kompas.com, ahli sejarah dari Universitas 11 Maret, Harto Juwono mengatakan, terdapat perbedaan fakta antara sejarah dan legenda. Menurutnya, berdasarkan fakta sejarah, pembangunan Candi Prambanan melibatkan banyak orang. Dalam penyataannya, menurut sejarah, Harto Juwono mengatakan, jika pembangunan Candi Prambanan turut melibatkan kerajaan Hindu terbesar dalam sejarah Jawa yang melibatkan mobilisasi massa pada saat itu, yaitu Kerajaan Mataram Hasto menjelaskan, pembangunan Candi Prambanan adalah megaproyek yang melibatkan kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang sangat besar. Sementara, kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso yang membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam merupakan bagian dari legenda. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan antara sejarah dengan legenda kisah Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Dalam kisah Katrin V, dinasti Sanjaya, yakni dinasti Hindu yang memuja Siwa, pembangunan Candi Prambanan menggunakan konsep Trimandala. Trimandala adalah 3 bagian yang berupa penguasa langit, bumi, dan bawah bumi. Ini diperuntukkan untuk mengerahkan potensi kerajaan Mataram dalam pembangunan tersebut, sekaligus menjadikan Prambanan sebagai bukti kebesaran dari Trimandala. Sementara itu, raja di balik pembangunan Candi Prambanan adalah Rakai Pikatan, sebagai hadiah untuk istrinya, Pramodawardhani, seorang penganut Buddha dari dinasti Shailendra. Untuk menghargai istrinya sebagai penganut Buddha, Rakai Pikatan membangun Candi Prambanan yang dipersembahkan bagi istri dan dinasti mertuanya. Hasto juga menjelaskan, dalam konteks legenda, seperti halnya dalam historiografi tradisional Jawa, unsur realita dan legenda dikatakan melebur menjadi satu, di mana unsur legenda dimanfaatkan untuk memperindah karya sejarah yang saat itu diklasifikasikan sebagai karya sastra. Selain itu, unsur legenda juga berfungsi menegaskan keunggulan tokoh sentral dan dinasti yang berkuasa pada saat itu. Hal itu dilakukan agar para tokoh mendapatkan penghormatan dan disegani, baik dari kawan maupun lawan. Dalam konteks legenda pembangunan Candi Prambanan, ada unsur kesaktian luar biasa
baik dari pembangun maupun dalam upaya menggagalkannya. Ada juga unsur simbolis pada sosok patung Roro Jonggrang yang menegaskan unsur pemujaan dan penghormatan untuk Pramodawardhani. Dalam unsur sejarah, pembangunan Candi Agung Hindu ini juga untuk menandai kembali berkuasanya keluarga Sanjaya atas Jawa. Hal ini terkait teori wangsa kembar berbeda keyakinan yang saling bersaing, yaitu Wangsa Sanjaya penganut Hindu dan Wangsa Sailendra penganut Buddha. Pastinya, dengan dibangunnya candi ini menandai bahwa Hinduisme aliran Saiwa kembali mendapat dukungan keluarga kerajaan setelah sebelumnya Wangsa Sailendra cenderung lebih mendukung Buddha aliran Mahayana. Hal ini menandai bahwa kerajaan Medang beralih fokus dukungan keagamaannya dari Buddha Mahayana ke pemujaan terhadap Siwa. Bangunan ini pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan, dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Sri Maharaja Dyah Balitung Mahasambu. Berdasarkan prasasti Siwagraha tahun 856 Masehi, bangunan suci ini dibangun untuk memuliakan Dewa Siwa. Dan nama asli bangunan ini dalam bahasa Sanskerta adalah Siwagraha, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, yang berarti ranah Siwa atau alam Siwa. Dalam prasasti ini disebutkan bahwa saat pembangunan Candi Siwagraha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan Candi Perwara, disebut juga Candi Pengawal atau Candi Pendamping. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh Raja-Raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong, dan diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Karena kemegahan candi ini, Candi Prambanan berfungsi sebagai candi agung Kerajaan Mataram, tempat digelarnya berbagai upacara penting kerajaan. Pada masa puncak kejayaannya, sejarawan menduga bahwa ratusan pendeta Brahmana dan murid-muridnya berkumpul dan menghuni pelataran luar candi ini untuk mempelajari kitab Weda dan melaksanakan berbagai ritual dan upacara Hindu. Sementara, pusat kerajaan atau keraton Kerajaan Mataram diduga terletak di suatu tempat di dekat Prambanan di dataran Kewu. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Candi-candi serta arca durga dalam bangunan utama candi ini mengilhami dongeng rakyat Jawa, yaitu legenda Rara Jonggrang. Setelah perpecahan Kesultanan Mataram pada tahun 1755, reruntuhan candi dan Sungai Opak di dekatnya menjadi tanda pembatas antara wilayah Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta atau Solo. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.